Kajari Kabupaten Cirebon mengusulkan kepada Jaksa Agung melalui Kajari Jawa Barat ya, untuk menghentikan proses penuntutan perkara Nur Hayati karena tidak terdapat cukup bukti. Dan berikut terakhir teman-teman sekalian, berdasarkan petunjuk dan persetujuan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi, maka Kajari Kabupaten Cirebon ya, mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hayati, Kaur Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kini bisa bernafas lega usai menerima surat ketetapan penghentian penuntutan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Nur Hayati menyandang status tersangka selama 3 bulan, bahkan sempat pingsan usai menandatangani surat pemeriksaan SKP 2 yang membebaskannya dari status tersangka dan segala tuntutan. Rasanya sudah plong ya Mas, kayak beban berat yang ada di pundak saya selama hampir 3 bulan ini sudah terlepas berkat kerja keras dari tim kuasa hukum dan LBH IKWII. Nur Hayati sempat viral karena dijadikan tersangka usai melaporkan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Nur Hayati yang sudah tidak lagi menyandang status tersangka selanjutnya akan menjadi saksi dalam perkara kasus korupsi dengan tersangka Supriyadi. Sebelumnya, Selasa malam, Kapolres Cirebon dengan didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, telah menghentikan kasus tersangka korupsi terhadap Nur Hayati. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Sebenarnya ketika penetapan tersangka untuk Nur Hayati dianulir lah, istilahnya seperti itu pemirsa. Bukan berarti masyarakat berhenti bertanya, kenapa bisa pelapor kasus korupsi ditetapkan sebagai tersangka? Letak kesalahan ini ada di mana sih? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Ketua Harian Kompolnas sudah hadir di studio TV One, Pak Benny Mamoto. Selamat malam, Pak. Malam. Dan saya juga sudah melihat sini Bang Saur Siagian. Selamat malam, pegiat anti korupsi. Selamat malam, dan Mbak saya Caca. masih menunggu pemirsa komunikasi saya dengan kuasa hukum Ibu Nur Hayati. Ternyata sudah tersambung Bapak Elyasa. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, Pak Elyasa, mungkin saya minta pertama kali Bapak untuk menjelaskan, Pak. Sudah ada penganuliran penetapan tersangka, Pak. Tapi lebih jelasnya ke kuasa hukum ini seperti apa, Pak? Karena kemarin saya berbincang dengan klien Anda, sampai saat ini belum dapat surat dari Menko Polhukam. Seperti apa, Pak? Oh iya, jadi kondisi saat ini, saudari Nur Hayati ini sudah ada penghentian perkara dalam bentuk SKP 2. Nah, sebelumnya dari mulai Rabu, Kamis, yang minggu lalu kami berkirim surat kepada Menko Polhukam. Perlu diketahui bahwa kami tergabung dalam LBH Ikatan Keluarga Alumni UI yang di Cirebon. Pak Mahfud adalah senior kami. Nah, kita adukan, lalu kemudian ada jawaban, respon dari beliau. Nah, ramailah di sosmed tentang Kabarreskrim juga menggelar ulang, lalu Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi melakukan eksaminasi. Yang perlu ditekankan di persoalan ini, sesungguhnya Ibu Nur Hayati ini pelapor. Melaporkan dalam bentuk tertulis kepada BPD, DPRD desa lah seperti itu. Nah, itu semua lengkap data-data itu dia utarakan. Akan tetapi pada bulan November, Desember, lalu bergerak ke Januari sudah tersangka dan kemudian P21 dari koordinasi antara Kejaksaan dan Polres Cirebon. Nah, disinilah saya sebagai kuasa hukum dalam persoalan ini ada semacam ruh yang tidak ditangkap oleh APH aparat penegak hukum ini dalam konteksnya whistleblower. Ini kan menjadi persoalan besar ketika persoalan memberantas kasus korupsi.
Baik. Itu saya kira intro dari saya. Baik, mungkin sekarang langsung ditanggapi dengan Pak Benny Mamoto. Bagaimana, saya juga tidak mengerti alur logikanya. P21 sekarang bahwa jadi SKP 2 ini. Ini kenapa, mengingat kalau SKP 2 itu adalah tidak cukup alat bukti atau dihentikan demi hukum. Tapi sebelumnya ada alat buktinya, ini bagaimana Pak Benny? Ya, yang pertama tentunya kita pahami dulu bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus ini. Ketika penyidik melakukan penyelidikan, dinaikkan ke penyidikan, tentunya sudah melalui proses gelar perkara. Dan akhirnya ditetapkanlah tersangka kepala desanya. Nah, Nur Hayati sebagai saksi. Berkas dikirim ke kejaksaan, jaksa memberikan petunjuk P19, diantaranya isinya adalah agar mendalami peran Nur Hayati. Kemudian diarahkan untuk menjadi tersangka. Nah, atas dasar petunjuk itu penyidik kemudian melengkapi. Yang tadinya hanya saksi, kemudian penyidik melengkapi, setelah lengkap dikirim, dinyatakan P21 lengkap. Ini. Oleh sebab itu ketika ramai terjadi perdebatan, menurut saya yang paling tepat adalah penghentian penuntutan. Karena apa? Nggak mungkin penyidik itu meng-SP3 kasus yang sudah P21. Tapi ketika berkas ini dikirim tahap kedua, kemudian jaksa yang menghentikan penuntutannya, itu yang lebih tepat. Yang memberi petunjuk, yang mengarahkan ini kan dari pihak kejaksaan. Jadi itu yang menurut kami perlu diperjelas. Kemudian yang kedua, ini menjadi satu pembelajaran buat seluruh penyidik. Dalam konteks ini harus memahami betul ketika sudah diperoleh informasi bahwa laporan ini, data ini berasal dari Nur Hayati. Meskipun melalui lembaga lain. Tadi DPRD desa lah. Tetapi semua sumbernya dari Nur Hayati. Mungkin inilah yang menjadi pertimbangan kenapa penyidik ketika mengirim berkas ke kejaksaan, tersangkanya hanya kepala desa dan dia hanya saksi. Oke, saya tuh masih penasaran pemirsa, karena persis sekali kemarin saya berbincang dengan Ibu Nur Hayati, tapi beliau tidak tahu persis sebenarnya apa sih bukti yang dimiliki oleh penyidik pada saat itu sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka. Kalau dari kuasa hukum seperti apa? Pak Elyasa, apakah Anda tahu sebenarnya apa sih alat yang memberatkan Ibu Nur Hayati sampai ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ada aliran dana, ada bukti bahwa ia memanfaatkan atau untuk kepentingan sendiri dalam aliran dana desa atau bagaimana? Ya baik, jadi selama bulan Maret 2020, itu yang data temuan yang laporan kepada BPD Desa, apa-apa yang dia lakukan oleh Nur Hayati itu, dari mulai pengambilan rekomendasi dari kecamatan atau Pak Camat atau Pak Sekcam, kemudian ke BJB, lalu kemudian diserahkan kepada KUR dan KASI di desa Citemu, lalu sampai kepada lurahnya, kepada kuunya, itu semua adalah sudah sesuai dengan prosedur tetap yang dikukuhkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Nah, inilah yang kemudian yang jadi persoalan ketika tanggal 20 Februari 2022 kemarin, Polres Cirebon Kota melakukan konferensi pers tentang itu, bahwa selain dari pasal 55 KUH pidana, lalu kemudian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, lalu kemudian Permendagri, cacat administrasi, cacat tata kelola administrasi dalam pengambilan dan kemudian penyampaian. Nah, kemudian kalau kita bedah itu Permendagri itu yang dilakukan oleh Saudari Nur Hayati dan sesungguhnya seperti itu. Oke, baik. Kalaulah sampai tidak ada SKP 2, kami Rabu minggu yang lalu kami juga mau gugat pra peradilan. Oke. Iya, Pak Elyasa, ditahan dulu. Mungkin sekarang saya ke Bang Saur. Istilahnya publik melihat seperti ini. Tersangka nggak tersangka, itu perkara orang paling nomor satu atau orang paling hebat di Indonesia bersuara,
itu gampang berubah dengan semalam. Ini kan jadi buat masyarakat takut jadi whistleblower, ini bagaimana? Ya, saya kira ini kan sesuatu yang sangat serius Mbak Caca ya. Kalau tadi kita pertama bersyukur bahwa status daripada Saudara Nur Hayati sebagai pejuang anti korupsi telah dibebaskan dengan penetapan SK P2. Tapi saya kira supaya jangan lagi terulang, jangan sampai penyidik terakhir itu adalah publik melalui viral. Ini kan nggak sehat juga gitu loh. Nah oleh karena itu, ini saya kira jaksa ini harus diteliti. Karena saya dengar misalnya begini, kalau kita lihat dari informasi kan ketika penyidik tersangkanya hanya kepala desanya. Ternyata jaksa peneliti kemudian mengarahkan supaya ini didalamin. Tetapi dia konyol, dia tidak tahu katanya kalau si Nur Hayati adalah pelapor dalam satu pembicaraan. Nah, saya kira ada sesuatu yang tidak sehat. Karena ini kan suatu penyidikan, apalagi menyangkut dana desa, bahwa rejim kebijaksanaan keuangan kita sekarang adalah supaya dana ini langsung kepada rakyat adalah dibuat dana desa. Nah, oleh karena ini sesuatu yang sangat serius. Supaya jangan lagi terjadi, saya kira kasus-kasus ini jangan-jangan ini adalah puncak gunung es. Karena fakta kan mafia peradilan itu ada. Nah jangan sampai publik kemudian jadi korban, jaksa penuntut ini harus kemudian juga didalamin, harus diperiksa. Begitu juga penyidik. Memang kalau kita lihat tadi, lebih aktif itu adalah jaksa penuntut umum. Tapi Mbak Caca jangan salah. Otoritas sakral menentukan seseorang sebagai tersangka adalah itu yang daripada penyidik. Nah oleh karena itu saya kira himbauan daripada Kabareskrim untuk jangan lagi beliau ini diperiksa internal, malah menurut saya program daripada Kapolri soal presisi, jangan sampai ada polisi-polisi yang tidak independen. Ketika dia menyidik, polisi itu independen, tidak boleh siapapun mengintervensi. Termasuk kalau jaksa peneliti mengatakan, katakanlah diperiksa, tidak cukup bukti misalnya, konsisten aja di sana, karena itu otoritasnya. Sehingga tidak sekarang terjadi, kita lihat sesuatu yang sangat memalukan, jaksa penuntut umum kemudian menyalahkan, penyidik menyalahkan jaksa penuntut umum juga menyalahkan penyidik, ini kan memalukan. Nah supaya jangan sampai institusi ini berjuang sedemikian baik, nah jaksa-jaksa penyidik seperti ini atau katakanlah petugas seperti ini harus didalamin. Ada apa di balik ini? Oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Benny Mamoto, mengingat masyarakat tahunya bahwa hukum itu pastinya ada di tangan para penegak hukum. Tapi apakah bahwa keadilan itu harus sampai Menko Polhukam bersuara dulu, baru kemudian masalah ini kelar? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.